Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading, ya kan? Oke, ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung saja. Kali ini temanya tentang yang satu persatu akan terlihat jelas sebentar lagi ya. Kita lihat satu persatu yang akan muncul, akan terlihat jelas ya dalam waktu dekat. Oke, cara. Wah, aku ngerasa sebentar lagi ya akan terlihat bahwa ada yang menyukai kamu. Ada yang lagi melihat-lihat kamu dari jauh. Ada yang sedang memantau kamu. Ya mungkin makin hari ya, kamu makin menarik begitu. Makin hari auramu makin menarik. Atau apa gitu ya. Kayak orangnya jadi berharap sama kamu. Orangnya jadi kayak pengen bicara, kayak pengen ketemu sama kamu. Ini ada berharap sama kamu. Bisa juga sih ada yang mata-matai kamu karena mengharapkan sesuatu ya dari kamu. Oke. Kemudian ini aku lihat sebenarnya ada orang yang kayak lambat gitu ya, lelet atau gimana. Cuma kayak perlahan tapi pasti orang ini ada pergerakan nanti ya. Orang ini kayak akan ada pergerakan, akan ada perubahan gitu sih ke arah kamu. Ini kan dia menuju kamu ya. Arahnya dia ini kemana? Ya ke kamu lah, say. Ke kamu guys. Terus aku ngerasa akan terlihat jelas juga nanti soal keuangan juga ya, aku rasanya. Ya semoga lah, semoga perlahan tapi pasti keuanganmu akan meningkat nanti. Ya, untuk kita, untuk semua. Amin ya. Ya meskipun semua butuh waktu, butuh proses. Cuma kayaknya ada ya dalam waktu dekat kelihatan nanti perubahannya. Dalam waktu dekat sebentar lagi kelihatan ada perubahan tentang rezeki, tentang seseorang. Ya meskipun perubahannya ada yang sedikit, lama-lama banyak gitu. Ya kan? Oke, terus akan terlihat bahwa ini lebih dari satu orang ya menginginkan kamu. Jadi pilih dipilih, oh ya. Ya silakan dipilih mana yang mau direspon, mana yang mau diladeni. Tuh. Ya, karena aku ngerasa dalam waktu dekat ini memang auramu bagus ya. Atau bahkan akan semakin bagus auramu. Jadi semakin banyak orang melirik kamu, lebih dari satu orang menginginkan kamu. Jadi tinggal pilih-pilih mana yang harus direspon, mana yang tidak, ya kan? Oke, cara langsung aja guys. Ini dikatakan orang yang pernah tidak mendengarkan kamu, dia jadi kangen dengar tutur katamu. Apalagi saat kamu cuek
dan tidak peduli lagi dengan dia. Kan? Jadi ini dikatakan ya, orang yang pernah tidak mendengarkan kamu, orang yang pernah ya kayak tidak menghiraukan kamu ya, dia itu sekarang jadi kangen loh sama kamu. Ini ada yang rindu ya. Ada yang rindu tutur katamu, ada yang rindu dengan kata-katamu gitu. Ya kangen lah dengar ucapanmu, dengar tutur katamu yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Kangen dengar celotehmu, nasehatmu atau apa gitu. Apalagi sekarang ya mungkin kamu udah lebih cuek, kamu sekarang lebih pasif, bahkan gak peduli sama dia. Ya beberapa kalian ada yang gitu ya, entah ke siapa ya, ke dia bisa, ke teman, keluarga juga bisa ya. Terus akan ada pesan-pesan spiritual dari para penjaga. Jadi tidak heran dalam waktu dekat kamu akan melakukan hal-hal yang spontan. Wah. Jadi dibilang ya, akan ada pesan-pesan spiritual. Berarti ada petunjuk-petunjuk spiritual dari para penjaga, dari malaikat, leluhur ya. Ini atas seizin yang maha kuasa. Jadi entah kenapa ya, nanti ada gitu petunjuk-petunjuk dari malaikat, dari leluhur, melalui intuisimu, melalui kata hati, melalui feelingmu, firasatmu. Jadi ya nggak heran dalam waktu dekat ini kamu akan melakukan hal-hal yang spontan atau tiba-tiba. Nanti tiba-tiba aku harus begini, tiba-tiba aku harus begitu. Ya karena ada ini petunjuk spiritual ya dari penjaga. Misalnya juga aku hari ini kayaknya harus diam, ya kamu diam. Atau kayaknya besok aku harus bergerak, ya kamu akan bergerak. Wah, ini karena spontan ya. Tiba-tiba petunjuk ini datang dari penjagamu. Jadi harus dilakukan gitu. Ya itu yang terbaik untukmu, say. Gitu guys, ya Kak. Terus akhirnya ada yang menyadari bahwa luka yang dia berikan itu sangat dalam ke kamu. Sehingga kamu benar-benar mau menjauh. Ya, ini akan terlihat jelas nih. Pada akhirnya ya, ada orang yang menyadari. Ya juga ya. Luka yang saya berikan sangat dalam ke kamu. Ya, sakit hati yang saya berikan sangat dalam ya ke kamu. Ya, jadi ya kamu benar-benar menjauh gitu ya. Jadi ada yang menyadari ini. Bisa dia, bisa juga saudara, keluarga, teman juga mungkin ada ya. Jadi ada yang ngerasa, ya juga sih. Kita menjauh. Kamu benar-benar mau menjauh karena aku berikan luka yang sangat sakit ya untuk kamu. Itu. Jadi sedih, mellow, galau. Terus ada orang yang akan heran melihat kamu tidak menunjukkan respon apa-apa ketika dia bertingkah di dunia maya dan dunia nyata. Dia jadi penasaran ke kamu akhirnya. Wah, itu dua. Wah bingit ya. Wah banget. Jadi ya dikatakan begitu. Ada orang yang akan heran lihat kamu. Kamu tidak menunjukkan respon apa-apa. Padahal dia bertingkah di dunia maya, dia bertingkah di sosmed, dia bertingkah di dunia nyata. Wah, dia jadi penasaran sama kamu gitu. Entah siapalah ini ya. Ada yang ngerasa gini, kamu itu kok nggak ada respon apa-apa. Kamu tidak tunjukkan respon apa-apa gitu. Padahal aku begini begitu di dunia nyata, di dunia maya, di sosial media gitu. Kamu kok nggak ada respon apa-apa yang kayak apa gitu? Nggak mau cari aku kah? Nggak mau kejar aku begitu? Kayak gitu. Kamu nggak mau apa ya? Kayak penasaran gitu sama aku? Apa kamu
tidak penasaran sama diriku. Wah, ya, jadi ada yang ngerasa kamu tidak peduli ya. Kamu tidak ngurusin orang gitu. Jadi ya kayak gitu. Ada yang jadi penasarannya ke kamu gitu ya. Terus orang yang pernah acuhkan kamu, akhirnya dia akan minta tolong sama kamu. Karena Tuhan ingin tunjukkan bahwa kamu tidak seburuk yang dia kira, ya. Ini ada loh sebentar lagi. Ini aku rasa ada di Oktober ya, tentang hal kebenaran, keadilan. Ini ada banget ya di Oktober. Oktober ini. Oktober nanti ya. Di tahun ini. Jadi orang yang pernah acuhkan kamu, orang yang pernah tidak menganggap kamu, ya, itu akhirnya dia akan minta tolong sama kamu. Atau dia akhirnya akan cari kamu. Dia akan merasa butuh kamu. Karena Tuhan mau tunjukkan ya, bahwa kamu itu sebenarnya baik. Kamu tidak seburuk yang dia kira. Ya, kamu tidak negatif seperti yang dia pikirkan. Itu. Jadi ya adalah yang sadar ya. Oke. Terus sesungguhnya ada yang ingin minta maaf ke kamu, tapi dia merasakan energimu begitu dahsyat dan dia merasa tidak percaya diri untuk mendekati kamu. Wah, ngerti nggak? Ngerti lah, masa tidak, ya kan? Jadi guys, sesungguhnya ada yang mau minta maaf loh sama kamu, tapi dia ngerasa energimu itu dahsyat. Ada yang merasa energimu, vibrasimu udah lebih tinggi daripada saya. Spiritualmu lebih tinggi daripada saya. Atau apa ya? Pokoknya energi, vibrasimu itu kayak lebih tinggi gitu. Jadi kan aku gak percaya diri. Aku gak pede. Aku malu. Atau aku segan sama kamu. Ada seperti itu ya. Terus jika seseorang tidak bersikap apa adanya ke kamu, maka kamu akan malas membuka diri ke dia. Dan akhirnya dia berkaca dengan kamu. Tuh. Jadi kalau ada seseorang tidak bersikap apa adanya, kalau ada seseorang bermuka dua, tidak hidup apa adanya, bertopeng, drama, sandiwara, apapun lah ya. Pokoknya kalau orang yang fake, palsu, tidak bersikap apa adanya sama kamu, ya mungkin kamu akan males membuka diri sama dia. Kamu akan males terbuka sama dia. Dan akhirnya dia berkaca sama kamu. Akhirnya ada yang ngaca ya sama kamu. Ada yang ngaca nanti kayak, ya juga ya, kamu tidak membuka diri karena saya tidak terbuka sama kamu, ya. Kamu tidak membuka diri karena saya bertopeng sama kamu, atau apa gitu ya. Ada yang menyadari gitu loh. Tuh. Jika suatu saat kepalamu terasa sakit karena saat memikirkan seseorang, itu tandanya ada petunjuk yang masuk melalui cakra mahkota atau pengelola energi di kepalamu, ya, gitu. Jadi dibilang kalau suatu saat ya kepalamu kayak sakit saat memikirkan seseorang, ya itu ada tandanya, tanda bahwa ada petunjuk yang masuk, ya. Ada petunjuk yang masuk melalui cakra mahkota atau pengelola energi yang ada di kepalamu gitu. Jadi kayak kepala ini kan ada cakra mahkota, ada pengelola energi di situ. Jadi kayak di situ masuklah petunjuk dari Tuhan, dari semesta, dari semuanya. Ya, jadi kamu kayak tahu gitu sesuatu tentang seseorang. Oh, kayaknya dia begini, sepertinya dia begitu. Itu sih. Jadi bisa gitu ya merasakan energi seseorang. Oke?
Minum dulu guys. Lanjut ya. Wah, sebentar lagi akan terlihat jelas tentang keadilan, tentang karma, tentang tabur tuai. Jadi kamu akan lihat sih. Ini nggak lama lagi sih. Ada di bulan ini sama Oktober, ya. Aku ngerasanya ada keadilan, ada kebenaran, karma atau tabur tuai itu akan ditunjukkan. Tentang misalnya si ini, si itu. Kalau dia salah, dia akan terlihat salah gitu. Ya kalau kamu benar, kamu akan ditunjukkan benar. Ya seperti itu. Oke, dan akan terlihat jelas bahwa ada faedahnya ya, ada hikmahnya. Kamu itu lebih ini ya, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Itu ada faedahnya. Ada bingit ya. Ada banget hikmahnya, manfaatnya, menyayangi diri sendiri. Jadi kamu kayak sehat secara mental. Kamu sehat juga nanti secara fisik ya. Gitu. Jadi jangan ke distract, jangan terpengaruh sama energi-energi orang ya. Ada energi-energi orang yang bisa sesuai untuk kamu, tapi itu yang positif gitu. Kalau negatif itu jangan izinkan masuk ya di hidupmu. Oke. Kemudian akan terlihat jelas ya. Kamu ini akan realistis. Kamu akan jalani hidup ini ke depannya sesuai realita, sesuai kenyataan, sesuai fakta. Kalau memang sekarang fokusnya untuk kerja, untuk finansial, untuk keuangan, ya fokusnya ke situ, ya. Jadi nggak usah drama gitu kan. Maksudnya nggak merespon drama atau gimana, ya seperti itu. Oke. Dan aku ngerasa ini ya, akan terlihat jelas tentang emosional seseorang ke kamu. Entah ada gitu, sensi banget sama kamu. Ya kamu akan tahu, atau kamu udah rasakan itu. Aku udah ngerasa sih, ada teman, ada keluarga, ada saudara, atau dia atau siapa ini, kayak sensi gitu. Ada emosionalnya sama aku. Entah apa ya, entah dia gak senang lihat aku bahagia. Entah dia gak senang lihat aku menyayangi diriku, fokus sama diriku. Wah, seperti itu, oke? Dan akan terlihat jelas, ya kamu bisa memaafkan, kamu bisa mengikhlaskan, ya, atau bodo amat, cuek, atau gimana? Ya ada seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling utama, yang terutama, ya, memaafkan. Meskipun sulit, tapi dicoba, ya. Sama kayak mengikhlaskan. Untuk ikhlas itu memang sulit, tapi dicoba. Supaya apa? Supaya hidupmu tenang, supaya hidupmu damai. Gitu, say, ya. Itu guys. Dan apa ya? Aku ngerasa ini sih akan terlihat jelas sebenarnya hatimu itu memang benar-benar baik. Hatimu benar-benar murni ya. Jadi ya yang Maha Kuasa akan tunjukkan bahwa kamu itu mampu memaafkan, kamu mampu mengikhlaskan. Bahkan ya kamu masih mau juga sih berbuat baik sama orang-orang. Kamu masih mau ini kayak ya udahlah. Kalau ada orang harus terima cintaku, terima kasih sayangku, ya aku berikan gitu. Ada orang yang memang harus ditolong, harus dibantu, ya udahlah gitu. Jadi kayak tetap jalani hidup mengalir dengan perasaanmu, mengalir juga dengan intuisimu. Kalau saatnya harus berbuat baik, ya berbuat baik aja. Gak usah berharap apa-apa.
Ya anggap aja itu tugasmu ya, misi jiwamu di dunia itu. Terus ini dikatakan, kamu akan sering merasa dimata-matai karena memang ada orang yang panik dan mulai takut kehilangan kamu, cintamu, dan kepedulianmu. Wah, prekitiu bingit ya. Prekitiu banget ya. Wah, jadi kayak kamu akan sering ngerasa dimata-matai ya dalam waktu dekat ini. Ya karena memang ada orang yang panik, ada orang yang udah mulai takut kehilangan kamu, takut kehilangan cintamu, takut kehilangan kepedulianmu. Ya, jadi ada yang ngerasa gitu. Kayak gimana ya? Aku kok panik gitu ya? Aku kayak udah takut kamu hilang respect sama aku. Kamu kayaknya nggak mau peduli ya sama aku lagi. Ih, janganlah, janganlah. Ada loh kayak gitu. Terus perspektif atau cara pandangmu terhadap hidup ini akan berubah drastis ya. Ini akan terlihat jelas. Perspektif, pola pikir, mindset, cara pandangmu terhadap hidup ini akan berubah drastis. Contohnya, ya hidup ini tidak boleh dilihat dari pemikiran yang sempit. Hidup ini harus dilihat dengan cara pandang yang luas ya. Kamu akan belajar, oh arti hidup begini, arti mencintai diri sendiri seperti ini, arti apa ya, kehidupan orang-orang di hidup ini seperti itu, atau ya setiap orang berbeda-beda, jalan hidup kita berbeda-beda, ya udah, ya menerima gitu, ya. Atau ya hidup ini nggak sekedar tentang dia, hidup ini tidak hanya sekedar tentang mereka, tapi dirimu juga itu. Kemudian rahasia tentang seseorang yang kamu rasakan melalui intuisimu akan terlihat bahwa itu memang kenyataan ya. Jadi kalau ada rahasia atau ditutup-tutupi seseorang, ya pokoknya kalau ada rahasia gitu, terus kamu rasakan ya, kamu rasakan di intuisimu, itu akan terlihat bahwa memang itu kenyataan. Ya pokoknya artinya ada firasatmu kan, seseorang menutup-nutupi sesuatu, ada intuisimu bilang seseorang punya rahasia gitu. Ya udah itu akan menjadi kenyataan. Ya bahwa intuisimu benar, firasatmu benar. Tuh. Kemudian Tuhan dan semesta akan sering memulihkan perasaanmu supaya kamu tidak mudah sakit hati lagi dengan kelakuan orang-orang dan tidak ketergantungan dengan mereka ya. Jadi itulah maha besarnya Tuhan ya, maha pedulinya, sangat peduli ya, yang maha kuasa. Jadi Tuhan dan semesta itu akan sering pulihkan perasaanmu, akan sering healing, akan sering sembuhkan perasaanmu supaya kamu tidak mudah sakit hati lagi, supaya kamu tidak mudah sensitif lagi dengan kelakuan orang-orang, supaya kamu tidak terpancing, tidak terpengaruh lagi dengan kelakuan mereka. Ya, supaya kamu tidak ketergantungan sama mereka. Jadi mereka mau gimana ya udah, ngapain ke distract, ngapain terpengaruh gitu. Kalau terpengaruh dengan hal-hal positif gak apa-apa, tapi kalau negatif buat apa ya. Intinya jangan terlalu ketergantungan, jangan terlalu ketergantungan gitu dengan omongan mereka, pikiran mereka. Tidak semuanya benar gitu ya. Oke, terus nggak akan ada lagi rasa nggak enakan, rasa bersalah untuk membatasi diri, apalagi untuk orang-orang yang pernah menyakiti itu. Jadi nggak akan ada lagi rasa nggak enakan, wah ngerasa bersalah, ngapain ya? Ya karena kamu nggak apa-apa membatasi diri, apalagi untuk orang-orang yang pernah menyakiti. Kamu harus bikin batasan untuk membatasi diri supaya tidak disakiti lagi ya.
Kemudian ada yang akan kelihatan panas dan gelisah melihat kamu sudah mampu untuk bahagia. Ya, jadi akan kelihatan, oh berarti orangnya cemburu, iri, dengki atau apa ya. Jadi ada yang akan terlihat ya, ada yang akan kelihatan, oh ternyata dia panas ya, dia gelisah gitu. Melihat kamu udah bisa bahagia, udah bisa bahagiakan diri sendiri, sudah bisa mencintai diri sendiri. Wah, dianya kepanasan gitu. Dia seperti iri atau dia cemburu sama kamu. Ada gitu ya. Oke. Cara langsung aja. Oke. Ada K, ada X, ada yang lama O, M, R, J, B, D, A, Z, T, I, P, E, H, N, L, S. Kayaknya. Oke. Wah. Kemudian ini ya kita lihat. Oke. Ada bulan Juli, Oktober, September, Februari, Mei, Juni, November, Desember. Ya kan? Oke, kemudian Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Aries, Gemini, dan Libra. Oke. Kemudian kalau di kartu ya, tadi di kartu-kartu ini memang ada ya energi Capricorn, Libra, Aries, Pisces. Wah, itu ya. Mungkin ada terkait ini juga zodiak-zodiak yang aku kasih tadi. Cuma kalau sering banget ya disebutin, udahlah. Mungkin ada energi dominan ya. Tuh. Oke. Kemudian ada Jepang, Makassar, Jambi, Kediri, Kebumen, Klaten, Madiun, Sidoarjo, Surabaya, Korea, Kalimantan, Jakarta, Kerawang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, Salatiga, Probolinggo, Manado, Lombok, Cilegon, Depok, Palu, Eropa, Australia, Banjar, Kudus, Pati, Afrika, dan Mataram. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.